Seekor monster dari laut dalam dengan figur yang menyeramkan terdampar di sebuah pantai di San Diego pada Sabtu 13 November lalu. Ikan tersebut ditemukan oleh seorang pria bernama Jay Baylor ketika sedang berjalan di Black's Beach di bawah pelabuhan layang Torrey Pines. Baylor diketahui cukup sering berjalan-jalan di sana. Tapi sore itu, sekitar pukul 4.40 waktu setempat, Baylor menemukan makhluk yang sangat tidak biasa terdampar di tepi pantai. Baylor mengira itu adalah ubur-ubur, tapi ternyata bukan. Penampakannya seperti mimpi buruk. Mulutnya sangat menyeramkan, kata Baylor kepada NBC San Diego. Baylor kemudian mengambil beberapa foto dan memutuskan untuk mengirimkannya ke media lokal NBC7 San Diego beberapa hari kemudian. Para peneliti dari Scripps Institution of Oceanography segera mengidentifikasi makhluk laut itu sebagai ikan Pacific football atau Himantolophus sagamius. Spesies ikan itu adalah salah satu jenis anglerfish yang umumnya ditemukan di laut dalam. Jenis anglerfish ini memiliki deretan gigi yang sangat runcing dan tubuh yang lentur penuh duri. Ia juga mampu menelan mangsa berukuran 2 kali dari tubuhnya, menurut National Geographic. Pacific football biasanya ditemukan di kedalaman 1.000 hingga 4.000 kaki di bawah permukaan air laut. Ia biasa berenang di Laut Pasifik, tapi jarang sekali muncul di California. Peneliti juga mengatakan kalau ikan yang ditemukan Baylor adalah Pacific football betina. Bila diperhatikan, terdapat tangkai panjang yang menjulang pada kepala yang diketahui hanya dimiliki oleh ikan betina. Ujung tangkainya akan mengeluarkan cahaya untuk memancing mangsa di laut dalam yang gelap. Dan ketika mangsa datang, ia akan langsung ditelan masuk ke dalam mulut Pacific football yang lebar dan mengerikan. Tidak diketahui pasti bagaimana monster laut dalam tersebut bisa berakhir di pesisir pantai. Namun menurut para peneliti, salah satu alasannya mungkin karena topografi bawah laut dari area La Jolla, sehingga ikan itu berakhir di Black's Beach. Ben Frebel, seorang collection manager dari Scripps Institution of Oceanography, memberitahu NBC San Diego bahwa terakhir kali anggota mereka melihat spesies anglerfish yang terdampar di pantai San Diego yaitu 20 tahun yang lalu, di tahun 2001. Ikan arapaima dari Amazon ditemukan di Sungai Brantas. Penemuan ikan arapaima yang berasal dari Sungai Amazon ditemukan di Sungai Brantas menggegerkan warga di Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Senin sore 25 Juni lalu. Ikan raksasa berukuran 1,58 meter dengan berat 30 kg itu ditemukan oleh Suparpo. Awalnya Suparpo yang biasa mencari dan menjual ikan penasaran dengan kerumunan warga di pinggir sungai yang katanya ada ikan besar. Melihat sosok ikan besar itu, ia lantas mengambil jaring dan menangkap ikan tersebut dari bibir sungai. Suparpo mengatakan bahwa ia melihat 4-6 ekor bahkan lebih di sungai, tapi hanya 1 ekor yang berhasil ditangkap. Menurut Haryono, peneliti utama Puslit Biologi LIPI, biasanya ukuran ikan arapaima sekitar 2 meter. Namun di habitat aslinya ukuran ikan tersebut mencapai 4,5 meter. Itulah yang menjadikannya berpotensi besar mengganggu ekosistem yang sudah ada dengan menjadi predator dari ikan asli di ekosistem tersebut. Ikan arapaima gigas termasuk spesies asing invasif dan bisa membahayakan populasi ikan asli. Meski memiliki ukuran besar dan merupakan hewan karnivora, belum ada laporan bahwa ikan arapaima pernah menyerang manusia. Namun jika dilihat dari karakternya, ikan tersebut mungkin bisa menyerang anak-anak kecil. Ikan apa ini? Seekor ikan raksasa berwarna hitam ditemukan di pantai California pada Jumat 7 Mei lalu. Ikan itu ditemukan dengan mulut terbuka di tepi pantai kawasan konservasi laut Taman Negara Crystal Cove, California. Pihak taman pun membagikan penemuan itu di Facebook resmi mereka dan diidentifikasi mirip dengan ikan Pacific football. Menurut pihak taman, ikan itu termasuk salah satu dari 200 lebih jenis anglerfish di seluruh dunia. Ikan itu biasanya ditemukan di perairan laut dalam yang mencapai kedalaman hingga 3.000 kaki. Pihak taman mengatakan kalau itu adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihatnya secara utuh. Tidak diketahui bagaimana atau mengapa ikan itu sampai ada di pantai, tulis pihak taman di Facebook. Umumnya jenis anglerfish memiliki mulut sangat besar dan tubuh yang sangat lentur. Karena itu mereka mampu menelan mangsa hingga 2 kali ukuran tubuh mereka sendiri. Pihak taman juga mengatakan kalau ikan itu adalah ikan betina. Bila Anda perhatikan, pada kepala ikan terdapat tangkai panjang yang menjulang, yang diketahui hanya dimiliki oleh ikan betina.
Diketahui dari National Geographic, tangkai tersebut sebenarnya adalah tulang punggung yang menonjol seperti sebuah alat pancing. Pada ujungnya, terdapat gumpalan daging bercahaya yang digunakan untuk memikat mangsa di laut dalam yang gelap. Menurut KFSN, tubuh ikan itu kini ditahan oleh Departemen Perikanan dan Marga Satwa California untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Melihat ikan yang aneh nan mempesona ini menjadi bukti keanekaragaman kehidupan laut yang tersembunyi di bawah permukaan air, tulis pihak Taman Negara Crystal Cove. Video rekaman hiu berburu mangsa mungkin sudah biasa, tapi bagaimana kalau hiu itu adalah hiu zombie yang tubuhnya sudah setengah dimakan? Seorang ilmuwan Spanyol bernama Dr. Mario Lebrato merekam seekor hiu dengan tubuh setengah dimakan akibat pertempuran buas, masih berenang mencari mangsa di laut. Kepada The Sun, Lebrato mengatakan bahwa ia merekam kejadian mencengangkan itu di lepas pantai Spanyol, sekitar 1 hingga 2 meter di bawah permukaan air laut. Saat itu Lebrato dan rekan-rekan penelitinya baru saja melepaskan seekor hiu blacktip ke laut. Namun tiba-tiba sekelompok hiu pemangsa muncul dan menyerang hiu tersebut sehingga tubuhnya mengalami cedera fatal. Menurut Lebrato, beberapa hiu dalam kelompok itu adalah hiu banteng yang beratnya mencapai 300 sampai 400 kg. Meski penyerangan kanibal itu membuat sebagian besar tubuh bagian bawahnya hilang, hiu itu tetap bertahan hidup. Ia tampak berenang menjauh, bahkan masih sempat mencari mangsa untuk berjuang hidup selama 20 menit sebelum akhirnya ia mati. Rekaman Lebrato yang sayangnya tidak bisa kami tampilkan karena hak cipta ini menjadi video yang bisa dikatakan langka. Sebab menurutnya momen ini sangat sulit untuk direkam dan didokumentasikan, meski hiu memakan hiu adalah hal yang biasa. Profesor Mikan dari Australian Institute for Marine Science mengatakan kepada The Sun pada tahun 2019 lalu bahwa ada banyak spesies hiu berbeda yang saling menyerang. Dan tampaknya penyerangan kanibal ini adalah sifat mendasar hiu yang telah berlangsung cukup lama. Ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil gigi bayi hiu di dalam fosil kotoran hiu yang hidup 300 juta tahun lalu. Meski begitu, Profesor Mikan percaya bahwa serangan kanibal itu terus meningkat karena hiu tertekan dengan adanya jaring dan tali kail yang dipasang manusia untuk menjaga perenang di laut aman dari serangan predator. Pelestari lingkungan membayar nelayan untuk membebaskan lele raksasa. Lele raksasa tertangkap di Cina minggu lalu. Ikan ini memang besar dan juga super jelek. Tapi jangan tertawa dulu, lele raksasa adalah spesies yang terancam punah. Salah satu dari sedikit ikan besar yang tersisa di sungai Cina. Lele raksasa ini juga dikenal sebagai panda air atau fosil sungai hidup. Panda? Benarkah? Apakah ada seseorang yang dapat menjelaskan bagaimana ikan jelek ini disebut panda? Mungkin mereka sama gendutnya. Tapi ya, entahlah. Pecinta lingkungan lokal menyadari spesies lele raksasa ini terancam punah dan membayar nelayan hampir 10.000 US dollar agar ikan lele raksasa ini dilepas kembali ke air. Penelitian telah menunjukkan bahwa ikan lele raksasa ini sudah berada di sungai bumi sejak zaman dinosaurus. Lele raksasa biasanya berumur hingga 50 tahun dan tumbuh sepanjang 3 meter. Berat sekitar 272 kg dan pasti mampu memakan wajah Anda. Lele raksasa ini membuat piranha terlihat seperti seekor Hello Kitty.